Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kalau di pagi hari ini kita masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk merayakan kemenangan iman kita. Meskipun kita merayakannya secara online, tapi kita percaya hadirat Tuhan ada dan tinggal di dalam hati kita masing-masing, sehingga ketika kita merayakan iman lewat pujian, lewat firman Tuhan dan persembahan, Tuhan berkenan akan semuanya. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian dan mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Demikianlah Mazmur Daud. Biarlah segenap alam tunduk menyembah Dia, sebab tiada lain yang patut disembah dan ditinggikan selain daripada Allah, yaitu Yesus Kristus. Bersama segenap makhluk di bumi, mari kita mengakui bahwa Allah itu suci dan kudus. Kami mengucap syukur untuk ibadah raya yang diberkati oleh Tuhan.
Kami mengucap syukur karena kami percaya Tuhan ada dan hadir di tengah-tengah ibadah kami bersama dengan keluarga yang kami kasihi. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin serahkan ibadah raya hari Sabat di pagi hari ini ke dalam tangan kasih Allah kami yang hidup. Kami mengakui pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Kekuatan doa akan membawa Tuhan hadir di setiap persoalan dan masalah dalam kehidupan kita. Dan hanya Dia yang mempunyai solusi untuk semuanya itu. Tetapi ada syarat yang harus dipenuhi oleh kita ketika kita menaikkan doa-doa kita agar didengar oleh Tuhan. Demikian Tuhan berkata, "Jika kau baik-baik dengar suaraku, aku akan menjaga dan melindungi engkau dari segala malapetaka." Matius 7 ayat 8 berbunyi, "Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan." Biarlah doa orang benar yang akan dijawab oleh Tuhan. Sekelilingku
yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersama dengan keluarga yang kami kasihi. Kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan yang Tuhan beri sepanjang pekan ini. Kami mengucap syukur untuk perlindungan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga pagi hari ini kami masih bisa berdoa bersama-sama dengan keluarga yang kami kasihi. Kami datang kepadamu karena kami percaya Engkau adalah Allah Tuhan kami, yang menolong dan menyelamatkan kami, yang menguatkan dan meneguhkan setiap kami. Pagi hari ini dalam situasi pandemi yang semakin merebak di kota dan negeri kami sungguh mohon belas kasihan Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan turun atas negeri kami. Jikalau Tuhan izinkan dan berkenan, lalukan atas negeri kami. Demikian juga setiap umat-Mu dilindungi oleh Tuhan. Setiap umat-Mu mendapatkan proteksi yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Kami menyerahkan keadaan dan situasi yang ada ke dalam tangan kasih-Mu. Taruh hikmat marifat-Mu, baik pemerintah maupun tim medis, yang menolong akan setiap saudara-saudara kami yang terpapar. Demikian juga mampukan kami memiliki kesadaran untuk boleh ambil bagian memutus mata rantai COVID yang ada di negeri kami ini. Bapa, di tengah-tengah situasi yang demikian, kami mohon mampukan kami untuk dapat menangkap isi hati Tuhan, mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kami bersama-sama di negeri ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga ingin serahkan pelayanan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Taruh hikmat marifat-Mu kepada para majelis, komisi, departemen, agar setiap kami tetap dapat melayani dengan baik dengan segala keterbatasan yang ada. Nama Tuhan tetap ditinggikan, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Pagi hari ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudari kami yang Tuhan izinkan mengalami pergumulan-pergumulan di dalam kehidupannya. Kami mohon pertolongan Tuhan, tangan Tuhan terulur atas saudara-saudari kami. Tuhan akan memberi kelegaan, kelepasan, jalan keluar, sehingga mereka boleh melihat terang yang datang daripada Tuhan dialami oleh setiap umat-Mu. Mereka boleh merasakan lawatan Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Yang sakit mereka akan disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberi kelegaan. Pagi ini kami juga ingin berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Daud Ananto. Tuhan memberkati anak-anak menantu cucu yang ditinggalkan, agar mereka juga mengikuti jejak iman orang tua yang begitu mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan yang memberi penghiburan, memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa-doa kami. Kami menyerahkan sidang jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya berkat penyertaan serta perlindungan Tuhan Engkau beri dan anugerahkan kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa-doa syafaat kami. Amin. Bapak dan Ibu, kita hidup di dunia ini ibarat seperti kita hidup di hutan. Kita tidak tahu arah mana yang harus kita tempuh untuk kita mencapai tujuan kita. Apalagi di situasi dan pandemi yang seperti sekarang ini, yang tidak tahu kapan berhentinya, kapan akan berakhirnya. Tetapi pagi hari ini kita akan diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan sebagai kompas di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita berada di hutan dengan kompas itu, kita akan dapat keluar dari hutan yang gelap
hutan yang kita tidak tahu ada apa yang ada di depan kita, tetapi dengan kompas yaitu firman Tuhan, kita akan dimampukan untuk menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan dan perkenankan. Terlebih ketika kita menghadapi situasi di saat pandemi seperti sekarang ini. Dengan firman Tuhan, kita akan mendapatkan peneguhan dan kekuatan untuk melewati setiap hal yang Tuhan masih perkenankan kita lalui. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Utari. Namun kita akan naikkan pujian untuk mengantar kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ku cari wajah Tuhan, ku cari wajah-Mu. Cari
berdoa sebelum merenungkan sebagian sabda kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, sekali lagi kami datang kepada Tuhan. Kami mohon Roh Kudus melawat setiap kami, baik hamba-Mu yang mendengarkan, anak-anak-Mu yang mendengarkan, maupun hamba-Mu yang menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Sehingga lewat firman Tuhan di pagi hari ini, kami mendapatkan kesegaran. Iman kami semakin bertumbuh, kami semakin percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Doa orang benar didengar Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 sampai 46. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan dengan sabda kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih ingat khotbah minggu yang lalu, pribadi Kain dan juga pribadi Habil menjadi penentu korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi firman Tuhan memberikan penegasan betapa pentingnya pribadi seseorang di hadapan Tuhan. Maka pada pagi hari ini firman Tuhan yang kita dengar juga demikian. Elia adalah seorang pribadi yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau dipahami orang benar di hadapan Tuhan atau Allah adalah orang yang tidak berdosa, maka seluruh dunia ini tidak ada orang yang benar, karena semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Jadi apa arti orang benar dalam teks di kitab Yakobus yang kita renungkan bersama-sama? Bahasa aslinya yaitu dikaios, yang artinya menjaga perintah Tuhan. Sehingga pikiran, perasaan, tindakan semuanya disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Orang yang demikian adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Kitab Roma pasal 3 ayat 26 disebutkan,
Orang yang benar adalah mereka yang dibenarkan karena mereka percaya kepada Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara percaya kepada Kristus, maka Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, kita mengakui benar, menyadari benar bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa, tetapi tidak lagi hidup di dalam dosa. Karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka praktek hidup kita sehari-hari adalah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita memahami lebih dalam teks firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama. Lalu kita akan melihat lebih dalam teks bacaan kita. Untuk bisa mengerti ini, maka kita harus mengerti, melihat konteks sebelumnya, peristiwa apa yang sedang atau sudah terjadi atas Ahab, bangsa Israel, dan juga Elia. Kisah ini diawali dari keturunan-keturunan yang memimpin bangsa Israel. Mereka hatinya jauh daripada Tuhan. Kemudian tingkat atau titik puncaknya adalah ketika di pemerintahan Ahab, maka Ahab menyembah Baal. Dan pasal 16 ayat 30 dituliskan, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Dengan kata lain, inilah puncak-puncaknya kejahatan pemimpin dan juga rakyat Israel. Dan kemudian Tuhan mengutus Elia untuk mengatakan kepada Ahab sebagai satu bentuk peringatan kepada Ahab dan orang Israel. Demikian bunyinya, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Alkitab menuliskan, Alkitab mencatat selama 3,5 tahun itu benar-benar tidak ada hujan. Kekeringan terjadi di mana-mana. Kelaparan terjadi di mana-mana, sehingga kemudian Tuhan mengutus Elia untuk kembali bertemu dengan Ahab. Dan di situ Elia ingin mencelikkan mata jasmani dan rohani baik kepada Raja Ahab, rakyat orang Israel, maupun nabi-nabi Baal, bahwa Allah yang disembah oleh Elia, Allah yang disembah oleh Abram, oleh Ishak, oleh bangsa Israel adalah Allah yang berkuasa, Allah yang hidup. Kemudian Ahab diajak untuk memberikan korban persembahan kepada ilahnya. Elia juga sama memberikan korban persembahan kepada Allah yang benar. Sepanjang hari itu nabi-nabi Baal memberikan korban persembahan dan ia berseru-seru kepada Allahnya, tetapi korban persembahan itu sama sekali tidak terbakar. Tapi kemudian menjelang sore, lalu Elia berkata, tuangkan air ke dalam mezbah
korban persembahan yang digunakan oleh Elia sampai berulang kali. Dan sesudah itu air mengalir menggenangi parit di sekitar korban persembahan. Dan kemudian ketika Elia berdoa dan berseru kepada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Israel, maka kuasa Tuhan turun membakar korban persembahan yang dilakukan oleh Elia. Ini yang melatar belakangi kemudian munculnya teks yang kita renungkan bersama-sama. Kita melihat bahwa Elia, mengapa doanya didengar dan berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, Elia sangat percaya, dengan kata lain, Elia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Di ayat yang ke-41, ia berkata kepada Ahab agar ia makan dan minum karena bunyi derau hujan sudah kedengaran. Bapak, Ibu, dan Saudara, Elia saat itu belum mendengar atau melihat tanda-tanda yang ada. Fakta realita yang ada bahwa kelaparan masih ada, kekeringan masih dialami selama 3,5 tahun. Tetapi inilah iman keyakinan Elia yang ia perkatakan bahwa hujan akan segera tiba. Iman Nabi Elia lebih besar dari fakta dan realita yang ada. Bapak Ibu, jangan dibolak-balik dan terbalik. Seringkali kita beriman kepada Tuhan karena kita melihat fakta dan realita, lalu baru kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Tetapi yang benar adalah, meskipun fakta dan realita kita tidak melihat bahkan bertolak belakang, tetapi iman keyakinan kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Meski mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, tetapi hati iman percaya bahwa itu pasti akan terjadi atas kehidupan setiap kita. Betapa pentingnya mengucapkan perkataan-perkataan iman di dalam hidup kita. Kalau kita sedang sakit, maka yang kita lakukan bukan aduh perutku sakit, kepalaku pusing, tidak doyan makan, mulutku pahit. Bukan seperti itu yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Tetapi ketika kita sedang mengalami kelemahan fisik, maka yang harus kita lakukan karena kita percaya kepada Tuhan, saya pasti akan sembuh. Karena Allah yang aku sembah adalah Allah penyembuh, Dia dokter dari segala dokter. Kalau kita sedang mengalami kesulitan ekonomi, seolah-olah tidak ada jalan keluar atau buntu, bukan kita mengeluh, hidup ini semakin susah, tidak ada jalan keluar, membuat kita menjadi imah leman kita. Tetapi di masa-masa sulit, masa-masa pandemi ini, yang harus kita katakan adalah pasti Tuhan akan bukakan jalan. Tuhan pasti memberi solusi yang terbaik. Tuhan pasti punya rancangan-rancangan yang terbaik atas kehidupan kita. Ketika pandemi mulai merebak, maka bukan aduh saya takut terpapar,
Saya tidak berani melakukan ini, melakukan itu. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus katakan dengan iman, saya percaya Allah yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang sanggup memproteksi, melindungi kita sehingga melalukan kita dari bahaya, bencana, wabah yang ada di sekitar kita. Sambil terus kita melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Memperkatakan firman di dalam kehidupan setiap kita itu menjadi bagian atau bentuk iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, iman disertai dengan perbuatan. Elia sangat beriman, imannya lebih besar daripada situasi fakta yang ada tentang kesulitan, tentang kekeringan, tentang tidak ada hujan. Tetapi Elia tidak berpangku tangan sambil menunggu apa yang sedang dan akan terjadi. Mujizat Tuhan turun atas mereka. Ayat 42 sampai ayat 44 dituliskan. Ketika ia mengatakan kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah sebab bunyi derau, hujan sudah dekat. Lalu ayat 42, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, bagian B-nya. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Elia melakukan apa yang menjadi bagiannya. Ia berlutut sujud di hadapan Tuhan, merendahkan hati dan diri di hadapan Tuhan, mohon agar hujan diturunkan. Ada usaha, ada tindakan yang Elia lakukan. Tidak hanya sekedar berhenti berdoa, tetapi dalam teks yang kita baca lalu ia menyuruh bujangnya untuk naik ke tempat yang lebih tinggi dan melihat ke laut untuk melihat tanda-tanda apakah akan datang atau hujan akan segera turun. Tetapi teks yang kita baca, meskipun Elia sudah dengan sungguh-sungguh, dengan serius berdoa kepada Tuhan, tetapi baru kali yang ketujuh, tanda itu nampak sebesar telapak tangan. Awan itu muncul. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, angka 7 bagi tradisi Yahudi, mereka meyakini itulah angka sempurna. Angka yang maksimal yang bisa dicapai dan diraih oleh manusia. Kalau kali yang ketujuh baru Tuhan menunjukkan tanda sebesar telapak tangan. Ini ingin menunjukkan bahwa betapa seriusnya, betapa sungguh-sungguhnya, betapa terus-menerus tiada jemu-jemu. Berapa kali Bapak Ibu berdoa dan doanya belum dijawab oleh Tuhan, lalu terus berdoa. Atau kemudian kita berhenti capek karena ternyata doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi Elia karena iman keyakinannya kepada Tuhan, ia terus-menerus tanpa jemu-jemu tetap berdoa memohon kepada Tuhan sebagai bentuk imannya bahwa Allah pasti menjawab doa daripada Elia.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita diajak untuk bersama-sama. Kembangkan sayap iman kita semakin lebih besar ketika kita mengalami kesulitan, realita tidak sesuai dengan kenyataan dan harapan kita. Tetapi yang kedua, tidak hanya berpangku tangan, tetapi mari kita ambil bagian. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa kerjakan dalam situasi yang seperti ini. Justru kita didorong menjadi orang-orang yang kreatif, yang inovatif, yang bisa mengolah segala sesuatu. Di tengah-tengah masa pandemi ini kita tetap bisa hidup, tapi tidak hanya sekedar bisa hidup, tetapi kita juga bisa berkembang dengan baik. Bahkan di dalam situasi yang demikian, iman kita semakin berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, percayalah akan jawaban Tuhan. Ini sangat penting bagi setiap kita. Elia meskipun melihat awan hanya sebesar telapak tangan di kejauhan dari langit, tetapi iman keyakinannya bahwa Tuhan pasti akan menjawab doanya, ia yakini, ia imani, sehingga awan sebesar telapak tangan itu berubah menjadi awan gelap dan akhirnya kemudian turun hujan yang deras. Seringkali jawaban doa kita, iman kita kepada Tuhan itu tidak instan. Tetapi kadang-kadang dimulai dari hal yang kecil-kecil, sederhana. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita tetap berpengharapan kepada Tuhan? Tuhan sedang menguji sejauh mana kualitas iman kita. Apakah kita kemudian menjadi down, menjadi ngelokro dan tidak berdaya ketika kita melihat bahwa jawabannya hanya tanda-tanda kecil yang sepertinya masih samar-samar. Tetapi Elia pegang itu sebagai satu kebenaran, bahwa Allah sanggup mengubah sesuatu yang kecil menjadi sesuatu yang besar yang akan terjadi atas kehidupan setiap kita. Elia percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua bisa terjadi jika Tuhan berkehendak dan Tuhan mau. Dan kita melihat berkat keyakinan, ketekunan, kesungguhan hati, iman daripada Elia, maka hujan deras pun akhirnya turun di atas muka bumi, di belahan Israel bagian utara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di masa-masa yang sekarang sulit, kita berharap pandemi segera selesai, tetapi realitanya justru ini seperti satu film atau video babak kedua, dan kisahnya sepertinya semakin lebih seru, semakin lebih menggetarkan hati, semakin lebih menakutkan diri kita. Maka dalam kondisi situasi yang demikian, perbesarlah iman, keyakinan kita kepada Tuhan. Katakan hal-hal yang positif yang sesuai dengan firman Tuhan, lalu kita imani. Mari kita bersama-sama tidak hanya pasif, tetapi apa yang bisa kita lakukan, kontribusi apa yang bisa kita kerjakan. Dan terus-menerus tanpa jemu-jemu kita percaya
bahwa Tuhan sanggup melalukan atas pandemi yang sedang kita alami, atas kesulitan-kesulitan hidup yang mungkin juga sedang kita alami dalam keluarga kita, dalam pekerjaan yang kita tekuni. Mari kita belajar seperti Elia. Percaya segala sesuatu bisa berubah dengan sekejap jika Tuhan mau dan Tuhan menghendaki. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tetapi Elia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Karena Allah yang disembah oleh Elia adalah sama yang disembah oleh Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Maka dengan kata lain, kita pun bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Allah sanggup mendengar dan menjawab seru doa kita yang kita panjatkan dengan segenap hati, iman dan kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Allah sanggup menjawab doa-doa pergumulan kita maupun bangsa dan negara ini. Dan dengan terus kita bertekun di dalam doa, maka sebenarnya akan menolong kita. Rasa takut akan dikalahkan. Akan ada kekuatan iman di dalam kehidupan kita. Dan ketika iman kita semakin bertumbuh, kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup memberi jalan keluar. Dan pada akhirnya kita memuji-muji nama Tuhan. Betapa Allah itu baik, menolong, melepaskan, membebaskan kesulitan dan pergumulan setiap kita ketika kita terus bertekun di dalam doa dengan sungguh-sungguh. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini akan mendorong, memotivasi setiap kita. Mari belajar hidup benar di dalam Tuhan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan dan perkuat iman keyakinan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk sabda kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, sekaligus menegur kami, agar di masa-masa yang berat, masa-masa yang sulit, kami belajar seperti Elia, memperkatakan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk iman keyakinan kami kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi bagian kami dengan sungguh-sungguh terus berdoa di hadapan Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab seru doa kami sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang ada jemaat GKMI Bangsri dimanapun mereka berada. Lawat Tuhan anak-anak-Mu dengan kasih-Mu. Penuhi hati anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga di masa-masa sulit mereka semakin kuat, semakin kokoh. Bahkan lebih daripada itu mereka akan mengalami pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Allah yang disembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dan Allah yang berotoritas. Kami menyerahkan perjalanan hidup sidang jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat Tuhan menyertai umat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah kita disegarkan kembali dengan perenungan firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama, kita pun diberi kesempatan untuk menaikkan ucapan syukur kita atas kasih dan rahmat yang senantiasa melimpah atas kehidupan kita, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di
di dalam kehidupan kita, terlebih kesehatan yang saat ini kita rasakan. Biarlah sebagai wujud ungkapan syukur kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Lukas 6 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan persembahkan persembahan kita dengan menaikkan doa kita. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kasih dan rahmat-Mu yang senantiasa mengalir dan melimpah dalam kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan atas segala hal yang boleh kami lakukan dan kami kerjakan. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami ingin menaikkan ucapan syukur kami lewat persembahan. Kami mohon Tuhan menilik hati kami masing-masing, agar apa yang kami persembahkan ini sungguh benar-benar kudus di hadapan Tuhan, tidak ada motivasi lain. Dan ketika Tuhan memberkati kami pun ingin memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami lewat persembahan kami. Kami juga ingin memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah persembahan ini Tuhan kiranya menjadi harum di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang menguduskan dan menyucikannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami aturkan persembahan kami ini. Haleluya, amin. Ya, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah berada di penghujung ibadah kita, dan kita menyadari kita akan memasuki kehidupan kita yang diibaratkan sebagai samudra yang luas. Kita ini berada di dalam kapal yang terombang-ambing, di dalam samudra yang luas, dan kita membutuhkan nakoda yang handal untuk membawa kapal kita menuju kepada kebenaran akan firman Tuhan. Dan kita mengakui hanya Yesus sebagai nahkoda kita, sebagai jurumudi kita yang akan memampukan kita menaiki kapal kita, kapal kehidupan kita, sampai Tuhan berkenan akan semuanya. Yesus jurumudiku. Hidupku
Bapa yang mengasihi kami, pagi hari ini kami mohon berkat Tuhan turun mengalir atas anak-anak-Mu yang berulang tahun di minggu ini. Hamba-Mu mohon berkat untuk Ibu Mariska, untuk Ibu Suminto, untuk Ibu Surati, dan juga Saudari Devi Epifani Turnip ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati kesehatan anak-anak-Mu ini. Berkati di dalam kehidupan keluarga yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Berkat Tuhan menyertai dimanapun anak-anak-Mu berada. Terus tambahkan iman di dalam pengiringan kepada Tuhan. Diberi pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan sang menolong dan memberi kelegaan kepada anak-anak-Mu ini. Tuhan memberkati keluarga yang dibangun. Demikian juga kami serahkan untuk masa depan Devi Epifani ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memakai masa mudanya menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan yang menolong, yang mengarahkan, sehingga apa yang Tuhan anugerahkan dan percayakan kepada setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun di minggu ini, mereka sungguh boleh memuji-muji dan memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih untuk ibadah raya yang boleh kami lakukan di pagi hari ini bersama-sama dengan umat-Mu. Dan jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan kembali dalam kehidupan kami sesehari. Kami mohon berkat penyertaan Tuhan turun atas setiap kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.